Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat Paroki Katedral yang Tuhan kasihi, membaca atau mendengar teks Injil Matius yang baru saja kita dengar, muncul pertanyaan, apa arti dan apa maksud sabda Yesus, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Ini jawaban Yesus terhadap pertanyaan murid-murid Yohanes Pembaptis yang datang lalu semacam komplain, mengeluh, Yesus, kami murid-murid Yohanes berpuasa, tidak makan, tidak minum. Orang-orang Farisi juga berpuasa, tidak makan, tidak minum. Baru engkau punya murid-murid itu sembarang saja, tidak berpuasa. Sabda ini mengantar kita untuk tiba pada pertanyaan, apa tujuan orang berpuasa? Kita berpuasa itu untuk apa? Dari jawaban Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis sangat jelas. Tujuan puasa adalah supaya orang semakin dekat dengan Tuhan. Sarana puasa adalah ikut seluruh aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Di sini dalam Injil murid-murid Yohanes tidak mengerti. Mereka mau supaya murid-murid Yesus juga tidak makan, tidak minum, gosok muka dengan abu, dan melakukan tindakan-tindakan ritual agama. Baru disebut mereka berpuasa. Nah, kita kembali. Tujuan puasa itu apa? Supaya orang dekat dengan Tuhan. Nah, Yesus itu kan Tuhan. Dan saat itu murid-murid Yesus lagi dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu untuk apa berpuasa? Untuk apa berpuasa? Dan ini jawaban Yesus. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita, berpuasa selama mempelai itu ada bersama mereka? Di sini para murid Yohanes tidak paham, lalu membanding-bandingkan puasanya orang Farisi, puasanya murid-murid Yohanes dengan kondisi para murid Yesus yang tampaknya mereka tidak berpuasa. Tetapi Yesus berkata, untuk apa puasa? Saya kan ada. Puasa itu untuk dekat dengan Tuhan Allah. Dan saya ini Tuhanmu. Saya lagi ada bersama murid-murid. Tidak perlu mereka berpuasa. Harap
penegasan ini jelas untuk kita. Dalam bacaan pertama, kita dengar dari Nabi Yesaya tadi, Tuhan berbicara tentang puasa yang sejati. Tuhan menegur bangsa Israel yang melakukan puasa hanya sekedar formalitas saja. Tuhan menghendaki agar bangsa Israel berpuasa yang benar. Artinya mereka harus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara memperjuangkan keadilan dan menghadirkan kasih. Itu dua bacaan yang kita dengar pada sore hari ini. Pertanyaannya, dari isi dua bacaan itu, apa pesan untuk kita yang saat ini sedang berada di dalam masa pantang dan puasa? Pesannya apa? Berpuasalah secara benar. Pastor ulangi. Berpuasalah dengan benar. Maksudnya apa? Puasa yang sesungguhnya adalah segala macam tindakan, perbuatan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Bukan fokus pada soal tidak makan atau tidak minum. Itu sarana. Bukan fokus pada melaksanakan ritual keagamaan. Itu sarana. Mengaku dosa, itu sarana. Kau mengaku dosa supaya dosa tidak ada, lalu kau dekat dengan Tuhan. Kau melewati porta sancta, itu sarana, bukan tujuan. Dengan melewati porta sancta, kita menghayati bahwa kita melewati pintu Yesus sebagai pintu. Jadi bukan tujuan. Dan begitu seperti kemarin pastor terangkan dalam khotbah atau penjelasan tentang hal-hal apa saja yang kita buat agar kita mendapat indulgensi penuh. Itu semua sarana. Tujuan satu-satunya adalah dengan melaksanakan seluruh sarana itu, kita menjadi anak-anak Bapa di surga yang baik. Kita dekat dengan Tuhan Yesus. Seperti para murid yang kita dengar dalam Injil, mereka ada dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua yang berjuang menjalankan segala macam aktivitas untuk membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Amin.